Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat, di mana operasi bilangan bulat ini adalah materi kelas 7 semester pertama untuk dasar dalam pembelajaran matematika. Bagi adik-adik yang mau belajar matematika, wajib hukumnya untuk mengetahui bilangan bulat itu yang seperti apa, operasi bilangan bulat itu yang bagaimana. Mungkin langsung saja, di mana bilangan bulat di sini itu terdiri dari angka negatif, 0 dan positif, itu ya, negatif, 0 dan positif. Jadi kalau kita buat bilangannya itu seperti ini, ada di negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu ya. Nah, yang dimaksud bilangan negatif itu yang bagaimana? Nah, ini namanya bilangan negatif, yang ada tandanya ini. Nah, itu negatif. Dan ini yang tidak ada tandanya yang di belakang itu berarti nilai bilangan positif. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bilangan bulat. Nah, di mana bilangan bulat? Selain bilangan bulat itu ada namanya bilangan asli. Nah, bilangan asli itu nilainya itu dimulai dari 1. Itu ya, dan seterusnya. Selain bilangan asli ada namanya bilangan caca. Nah, kalau bilangan caca itu dimulai dari 0, itu ya. Nah, tentunya gitu, paham ya. Nah, jadi sebelum kita mengoperasikan operasi bilangan bulat, itu harus tahu dulu bagian-bagiannya. Yang negatif itu yang seperti apa. Nah, kalau untuk masalah besar kecilnya ya, kalau masalah besarnya antara 1 dan 3. Yang mana besar? 1 dan 3. Yang besar pasti 3 ya, yang saya lingkar ya. Nah, kalau negatif 1 dan negatif 3, yang mana besar? Ya, yang besar itu yang negatif 1. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau yang positif tambah gede nilainya, maka itu nilainya besar. Tapi kalau yang negatif tambah kecil angkanya, tambah besar. Itu ya. Nah, contoh lagi. Misalnya negatif 1 titik-titik negatif 5. Nah, berarti angka yang sesuai di sini kalau kita isi itu negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Paham ya? Nah, yang mana besar, yang mana kecil itu harus ada dipahami. Itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bilangan bulat ya, kita harus mengetahui cara pengoperasiannya. Nah, di sini yang kita bahas yaitu dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan ya, contohnya nih. Nah, kalau ini kan sudah biasa ya, biasa. Kalau 2 tambah 3 berapa? Ya, 5. Itu ya. Nah, ini namanya bilangan bulat. Nah, ini kalau namanya bilangan bulat positif, ini namanya bilangan bulat positif. Coba kita campur. Negatif 2 ditambah 3. Nah, negatif 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Nah, angka yang seperti ini biasanya adik-adik banyak belum paham. Nah, perlu diingat, ini tekniknya. Tekniknya itu adalah kalau dia beda itu kurangkan. Kalau dia sama itu jumlahkan. Itu ya. Nah, maksudnya
Kalau dia beda di jumlah dikurangkan, kalau dia sama jumlahkan itu yang seperti apa? Nah, perhatikan ya. Ini tandanya ini 2 sama 3 itu tandanya sama apa beda? Maksudnya positif sama-sama positif atau sama-sama negatif? Nah, tentu kan sama-sama positif ini 2 sama 3, makanya dijumlahkan dia. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, sekarang yang kedua. Antara 2 sama 3 tandanya itu sama atau beda? Beda, yaitu satunya negatif, satunya positif. Nah, kalau beda berarti diapakan? Kurangkan. 3 kurang 2 berapa? 1. Oke ya. Nah, hasilnya di sini positif apa negatif? Positif. Kenapa? Karena yang besar itu nilainya positif. Antara 3 sama 2 yang besar apa? 3 kan? Nah, sedangkan 3 itu nilainya apa? Positif. Seperti itu ya. Next, selanjutnya coba 5 dikurang 7. Nah, 5 dikurang 7 berapa hasilnya? Nah, 5 itu positif? Positif. Kalau 7 itu negatif. Tandanya itu sama apa beda? Beda ya. Kalau beda diapakan? Kurangkan aja langsung biasa. 7 kurang ini kalau pengurangan biasa kan gampang aja. 7 kurang 5 berapa? 2. Nah, terus tandanya di sini positif negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena 7 itu lebih besar daripada 5. Sedangkan 7 itu negatif. Nah, ini kan 7 tempatnya negatif kan? Karena 7 antara 7 sama 5 itu yang besar 7 berarti hasilnya itu negatif. Karena 7 itu negatif. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, coba kita bentuk yang lain. Bentuk yang lain misalnya 2 dikurang negatif 7. Nah, ingat ya. Kalau ada tanda yang seperti ini, ada yang harus ingat. Kalau dia tanda negatif itu sama positif, itu tandanya itu harus kita rubah jadi negatif. Terus kalau dia positif sama dengan negatif, nah itu kita rubah juga negatif. Nah, kalau dia negatif dengan negatif, berarti tandanya positif. Ini ya. Nah, ini kita pakai ketika ada tanda yang berdekatan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kan berdekatan ini. Nah, harus kita rubah. Kalau negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Jadi dia jadi 2 tambah berapa? 7. Berarti berapa? 2 tambah 7. 9. Paham ya? Nah, gitu kalau operasinya. Coba kita coba lagi. Contoh yang lain. Misalnya, negatif 5 dikurang 2. Nah, oke. Lihat dulu. Antara 5 sama 2. Tanda di belakangnya. Ini negatif. Nah, ini tandanya negatif. Berarti sama beda? Sama. Kalau sama diapakan? Jumlahkan. 5 tambah 2 berapa? 7. Hasilnya negatif positif? Negatif. Kenapa negatif? Karena dia sama-sama negatif. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan itu gampang saja. Ya. Contoh yang kalau kita menggunakan garis bilangan negatif 2 ditambah 3. Nah, ini garis bilangannya itu seperti apa? Oke, kita buat. Mulai dari 0. Jadi segala sesuatu itu pasti jalannya dari 0 dia ya. Negatif, ini positif ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan negatif 2. Kalau negatif 2 berarti dia jalannya itu dari 0 itu ke kiri 2 langkah. Sini. Nah, setelah dia jalan ke kiri 2 langkah, habis itu dia akan positif. Ingat ya, kalau positif itu ke kanan jalannya. Ya. Kalau negatif ke kiri. Nah, di sini lanjut. Positif 3, jalannya itu 3 langkah, hitung. 1, 2, 3. Berarti ke angka berapa? 1. Jadi angkanya itu ke sini. Nah, itu. Nah, itu kalau kita menggunakan garis bilangan operasinya. Boleh kita menggunakan seperti ini, nggak apa-apa. Contoh ya, lagi ya. 2 dikurang 5. Kita buat garis bilangannya. Ya. 0. Sini negatif 1. Di sini negatif 2. Ini 1. Ini 2. Kita coba ya. Nah, 2 positif kan negatif itu. Positif ya. Kalau positif jalannya kemana?
ke kanan. Nah, berarti di sini 2 ke sini. Nah, setelah jalan 2, karena dia negatif 5, berarti jalannya itu ke kiri. Paham ya? Negatif kan? Negatif kan jalannya ke kiri. Berarti dari sini kita jalannya ke kiri. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 5. Nah, berarti jalannya itu ke sini. Nah, berarti hasilnya negatif 3. Paham ya? Nah, itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menambah pengetahuan, di sini kita coba dengan penjumlahan. Nah, ini untuk diketahui saja. Penjumlahan bilangan dengan cara dia tidak asing lagi ya, atau yang baru kenal, yaitu model Gauss. Nah, ya, penjumlahan dengan model Gauss. Penjumlahan yang bentuk seperti apa? Oke, contoh. Biasanya kan kalau kita soalnya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, itu biasa ya. Kalau kita hitung kan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, hasilnya 10. Nah, kalau model Gauss itu dia caranya seperti ini. Ini tandanya itu kan nilainya yang di ujung sini 1, kita tulis. Ini berapa? 4, kita tambah 4, gitu ya. Nah, kita kali berapa? Kita kali banyak-banyaknya ini angka. Ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4. Nah, dibagi 2. Kita coret. 2. 1 tambah 4, 5. 5 kali 2, 10. Sama kan hasilnya? Nah, jadi depan ditambah belakang dikali dengan banyaknya, yaitu ada 4 dibagi 2. Kalau dia selalu dibagi 2. Paham ya? Nah, kenapa tidak dijumlahkan begini saja? Nah, tapi kalau kita ketemu angka yang besar seperti ini dia, misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 10. Nah, ini artinya dia ditambah 3. Ini titik-titik ini bukan ditambah 3 langsung tambah 10 ya. Tetapi operasinya itu adalah dari 3 sampai 4, 5, 6 sampai 10. Nah, itu kita menggunakan Gauss ya. Coba ya. 1, angka belakangnya berapa? 1, berarti 1 ditambah berapa? Angka terakhirnya berapa? 10. Nah, itu ya. Terus dikali berapa? Banyak sukunya, banyak ini. Nah, itu kan banyak bilangannya ada 10, berarti dibagi 10. Selalu dibagi 2. 2 bagi 10 berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. 1 tambah 10 berapa? 11. 11 kali 5, 55. Nah, gampang kan? Nah, itu kalau kita menggunakan cara model Gauss. Sekarang kita lanjut ke operasi bilangan perkalian. Nah, kalau perkalian itu bagaimana? Nah, ini kalau kita menggunakan perkalian bilangan positif dan negatif. Nah, operasinya itu seperti apa kalau operasi bilangan positif dan negatif? Perhatikan, kita contoh. Misal, negatif 2 dikali dengan 3. Nah, ini kan sama-sama dia beda ya. Kalau beda hasilnya pasti negatif. Perkalian biasa, 2 kali 3 berapa? 6, negatif 6. Contoh lagi. Misalnya 5 dikali dengan negatif 2. Nah, 5 kali 2 berapa? 10. Karena dia satunya negatif berarti tambahin negatif. Itu ya. Terus contoh ketiga misal, nah ini tandanya sama. Negatif 2 dikali dengan negatif 3. Tandanya sama. Kalau dia negatif sama negatif ini dia positif. Ya. Positif berapa? 2 kali 3, 6. Itu ya. Jadi dia tipenya itu dua bentuk ini saja. Asal kalau dia satunya positif, satunya negatif. Kalau dia dua-duanya negatif. Itu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan operasi bilangan positif dan negatif.
Tadi sama sih caranya, yaitu kalau dia negatif dikali dengan positif hasilnya negatif. Kalau dia positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Kalau dia negatif kali negatif hasilnya positif. Itu aja. Nah, adik-adik harus ingat untuk pengoperasi bilangan perkalian. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya operasi bilangan campuran. Nah, coba operasi bilangan campuran. Nah, operasi bilangan campuran itu yang seperti apa? Nah, operasi bilangan campuran yang dimaksud di situ adalah dia contohnya itu dia angkanya misalnya negatif 2 ditambah 3 dibagi dengan 3. Nah, itu campuran maksudnya. Nah, kalau ada operasi penjumlahan, pembagian, ya, jadi yang harus kita operasikan itu pembagian dulu. Jangan negatif 2 ditambah 3, tapi pembagian. 3 dibagi 3 berapa? 1. Berarti dia kita tulis negatif 2 ditambah 1. Berarti hasilnya negatif 1. Tandanya sama beda. Kalau beda kurangkan 2 kurang 1, 1. Hasilnya negatif karena yang lebih besar itu negatif. Gitu ya. Coba lagi, kita coba. Misalnya 2 dikali 3 dikurang 7. Nah, ini operasinya yang perkalian dulu. 2 kali 3 6. 6 dikurang 7 berapa? Negatif 1. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu tanda positif, tanda negatif, tanda perkalian, terus tanda bagi, yang duluan kita operasikan itu adalah kalau tidak perkalian, tanda pembagian duluan. Kalau mana dua-duanya? Kalau dua-duanya ketemu misalnya ya 2 dikali 7 dibagi dengan 7. Nah, yang mana duluan dioperasikan? Yang depan. Nih, 2 kali 7 14 dibagi dengan 7. Nah, berarti 14 bagi 7 berapa? 2. Itu, jangan ini dibagi. Kalau dibagi duluan beda hasilnya. Itu salah pengoperasian itu. Ingat itu ya. Tapi kalau ada penjumlahan, pengurangan, yang didulukan itu adalah antara perkalian dan pembagian. Tapi kalau ada kurung di dalamnya, nah berarti yang ada dalam kurung duluan, meskipun dia dalam bentuk penjumlahan. Contoh ya, coba contoh yang keempat. Nah, misalnya dia operasinya itu adalah 1 ditambah 3 dikali 5 misal. Nah, kalau operasi seperti ini yang ada di dalam kurung meskipun dia penjumlahan, ingat itu ya, kalau ada dalam kurung yang dalam kurung duluan. Berarti dia 1 ditambah 3 4. 4 dikali 5 berapa? 20. Itu ya. Nah, itu adalah dasar kita pengoperasian ya. Mudah-mudahan itu bisa adik-adik pahami dalam operasi bilangan bulat yang sudah kita pelajari, karena operasi bilangan bulat itu sangat bermanfaat dalam kita belajar matematika. Itu adalah dasar kita dalam kita belajar operasi bilangan bulat. Harus tahu bilangan bulat itu yang seperti apa, bentuk penjumlahan itu bagaimana, itu harus tahu semuanya ya. Semoga mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian dalam belajar secara online. Kalau ada dari penjelasan saya kurang dipahami, silahkan boleh ditulis di deskripsi yang bagian mananya tidak dipahami, dan yang mau request materi apa yang mau dijelaskan silahkan saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.